Orang Indonesia, kami bersyukur kehadiran Profesor Uli Koso. Beliau lahir di Jerman dan mendalami kebudayaan Batak. Beliau kita sebut ahli dalam sastra Batak, dalam usaha Batak. Kita akan bertanya latar belakang Profesor mencintai kebudayaan Batak. Profesor Uli Koso, bagaimana kabar? Baik. Mohon cerita awal latar belakang Profesor mencintai kebudayaan Batak. Kami juga dengar bahwa awalnya justru dari Karo. Gitu. Benar. Jadi sebenarnya berawal ketika saya kuliah di Universitas Hamburg di Jerman. Pada saat itu saya masih kuliah arkeologi. Nah, kemudian ada yang mengajak saya. Katanya ini di Universitas Hamburg sudah ada jurusan bahasa Indonesia sejak lebih dari 100 tahun. Dan dia tanya apa saya tertarik. Jadi saya pergi ke sana ke jurusan bahasa Indonesia dan disambut dengan baik oleh profesor yang ada di situ, dan dia mengajak saya kalau mau belajar bahasa Indonesia boleh. Jadi sambil setelah saya sudah kuliah bahasa Indonesia selama 2 tahun, saya melamar untuk mendapatkan beasiswa ke Indonesia dan diterima di USU. Nah, di situ sebelum berangkat ke USU, saya ke Berlin dulu. Berlin itu kan punya museum yang besar, dan museum di Berlin itu ratusan benda budaya Batak, banyak sekali. Jadi saya ke sana dan saya lihat di situ banyak naskah Batak yang ditulis di bambu. Dan saya tanya, saya mencari informasi apakah ini sudah pernah digarap, diterjemahkan. Ternyata belum pernah. Jadi saya mulai mengumpulkannya. Ketika saya sampai di Medan, saya belajar bahasa Karo di sebuah desa dekat Gunung Sinabung, dan bersama dengan penduduk di sana saya mulai menerjemahkannya. Nah, jadi akhirnya saya berhasil menerjemahkan sampai 120 naskah, dan itu menjadi bagian dari skripsi saya. Jadi kita mau bertanya, karena Profesor lahir di Jerman. Dari segi bahasa, dari segi aksara, dari segi budaya, dari sisi kekerabatan. Jadi sehingga yang sering itu disebut yang 5 atau 6 suku merupakan satu kesatuan. Apakah mereka punya induk yang sama, kita tidak bisa mengatakan dengan pasti. Namun pada tahun 1928 kalau tidak salah, mungkin Bapak lebih tahu itu, Huta Galung yang menulis karya yang sekarang menjadi sangat populer, dilihat sebagai bagian dari penjajahan. Dan oleh sebab itu ya kami sebagai orang Jerman menyesal apa yang terjadi di waktu dulu, dan oleh sebab itu maka sampai sekarang itu orang, misalnya misionaris dari zaman itu boleh dikatakan sudah tidak dikenal lagi. Menurut Profesor, kira-kira apa yang membuat nama Nomensen itu begitu dalam tanda kutip tadi sangat dienggalkan? Padahal kalau kita belajar sejarah gereja di Tanah Batak, bukan Nomensen pertama senting, ada Munson Liman juga korban yang kita sebut martir. Tapi Nomensen ini begitu sangat sempurna dalam tanda kutip mengkristenkan orang Batak. Apa yang terjadi sebenarnya? Kalau menurut saya itu yang terjadi di Tanah Batak itu semacam kultus. Jadi seluruh sejarah penginjilan yang sebenarnya melibatkan lebih dari 100 orang misionaris, belum lagi
mereka yang di administrasi dan sebagainya. Jadi itu semuanya itu direduksi pada sosok satu orang saja, Mommsen. Nah, orang yang lain, misionaris yang lain yang hampir sama penting seperti Schreiber atau Barneck, Winkler, Johansen, mereka kurang dikenal. Jadi kalau kita tanya sama orang Batak, Johansen itu siapa, mereka tak tahu, mungkin mereka tahu. Jadi itu menurut saya boleh dikatakan itu kurang sehat karena tidak menggambarkan sejarahnya secara utuhannya. Jadi tidak utuh ya, menceritakan apa adanya, apa yang terjadi di masa Sending itu. Saya ingin memperdalam itu hubungannya dengan si Semong Raja, khususnya Semong Raja 12, karena ini juga banyak kontroversi. Ada yang menyebut justru sebenarnya tidak ada kontroversi karena keadaan kenyataan itu sangat jelas. Cuman itu dari segi HKBP mereka kan selalu berusaha untuk menggambarkan seolah-olah tidak ada konflik antara Mommsen atau RMG dengan pihak Singamangaraja karena orang Batak sekarang menganggap Mommsen sebagai sebagai apostol, sementara Singamangaraja itu pahlawan nasional. Jadi bagaimana orang Batak itu bisa memiliki dua pahlawan yang ternyata itu berlawanan, benci satu sama lain dan bermusuhan. Jadi itu tidak bisa. Jadi mereka berusaha untuk memaksakan supaya sehingga itu ada ceritanya seolah-olah mereka bersahabat, yang sama sekali tidak benar. Dari Mommsen itu pernah menyebut Singamangaraja sebagai musuh abadi, Sending dan pemerintah Belanda. Jadi sudah sangat jelas mereka bermusuhan. Dan sebenarnya permusuhan itu, kalau menurut saya, permusuhan pihak Mommsen RMG terhadap Singamangaraja itu sangat jelas. Kalau Singamangaraja sebenarnya bukan bermusuhan dengan RMG atau dengan agama Kristen, karena Mommsen sendiri, karena Singamangaraja sendiri pada waktu itu kan dia hampir tidak mengetahui apa-apa tentang agama Kristen kan. Tapi dia melihat kehadiran Mommsen dan teman-temannya yang sudah masuk ke tanah Batak, sudah masuk ke dalam wilayah kekuasaannya, dan dia melihatnya mereka sebagai pelopor Belanda. Dan dalam hal itu ya Singamangaraja benar karena mereka memang pelopor Belanda yang memanggil tentara Belanda untuk menjajah tanah Batak ya Mommsen. kalau kita bayangkan Profesor, suasana perang Batak waktu itu Belanda menjajah, kan Sending mayoritas Jerman menganggap bahwa Jerman itu bukan bagian dari Belanda gitu. Apa benar? Apakah ada hubungan Sending dengan pihak kolonial waktu itu? Sebenarnya ada dua jawaban, ada jawaban yang pendek, ada jawaban yang panjang ya. Yang pendek dulu, jadi kalau misalnya tadi saya sudah terangkan bahwa Mommsen itu masih suku Frisia. Suku Frisia itu juga ada di Belanda. Saya sendiri suku Frisia. Bagi saya dan bagi orang yang tinggal di daerah kami di Jerman berbatasan dengan Belanda, bagi kami orang Belanda itu tidak pernah disebut orang asing. Kami malahan orang Jerman Selatan kami anggap asing. Jadi kami dari segi budaya dan pokoknya segala-galanya itu kami merasa jauh lebih dekat kepada Belanda daripada ke Jerman bagian selatan. Dan tentu saja Mommsen juga begitu. Itu jawaban yang pendek. Jawaban yang panjang itu ya karena menurut pengajaran yang mereka dapat di seminaris di Wuppertal di Barmen, yang mereka pelajari di situ ialah bahwa bangsa Jerman
dan itu termasuk Denmark, termasuk Inggris, termasuk Belanda. Jadi bangsa Jerman itu atau bangsa Germania itu keturunan Japhet. Sementara orang Batak itu keturunan Ham. Nah, jadi karena mereka itu keturunan Ham, maka mereka itu dianggap turut berdosa pada Nabi Nuh. Jadi oleh sebab itu mereka terkutuk oleh Tuhan. Nah, jadi walaupun orang Batak itu demikian ideologi mereka, jadi walaupun orang Batak itu terkutuk, masih tetap bisa diangkat untuk menjadi bangsa yang beradab. Tapi ya itu hanya bisa dengan bantuan dan dengan dorongan orang putih. Jadi itu kan pada hakikatnya boleh dikatakan itu sebagai pandangan yang rasis, dan pandangan yang rasis itu memang pandangan yang berakar pada RMG pada saat itu. Jadi ketika Nommensen datang kemari, ya dia melihat orang Batak seperti itu, tidak setara dengan orang putih, tidak setara dengan orang Jerman, tidak setara dengan orang Belanda, dan orang Batak, dan bukan hanya orang Batak, tapi semua suku yang ada di Asia atau yang ada di Afrika itu hanya bisa dibudayakan melalui bantuan dan melalui penjajahan. Jadi penjajahan itu dilihat sebagai alat yang penting untuk mengkristenkan orang mereka yang belum beragama Kristen di Asia dan di Afrika. Jadi penjajahan itu dilihat sebagai alat yang sangat penting. Tahun 2010, Profesor seingat kami pernah menulis buku tentang perang Batak. Iya. Keterlibatan Nommensen di sana. Ya. Ada apa penelitian Profesor tentang itu? Sebenarnya itu bermula ketika saya mengadakan penelitian di arsip di RMG di Barmen, di Bogota, dan di situ saya melihat surat-surat asli yang ditulis Nommensen dan yang dikirim dari Tanah Batak sampai ke Jerman. Jadi ketika saya membaca korespondensi Nommensen dengan pihak Jerman, disitulah saya yakin bahwa apa yang sudah saya baca itu sebenarnya seharusnya diketahui oleh orang Batak. Karena itu kan bagian dari sejarah mereka kan, bagian dari sejarah orang Batak. Walaupun tidak semua orang Batak senang bahwa saya mengungkapkannya, karena ada juga sini yang pahit. Ya. Tapi bagaimanapun kan, harus disampaikan. Sejarah bangsa atau suku apapun itu pasti ada sisi gelapnya kan. Jadi saya merasakan penting bahwa saya membagikannya dengan penduduk di sini, dan oleh sebab itu maka saya menulis buku itu, dan itu buku pertama yang saya tulis dalam bahasa Indonesia. Dari sebelumnya kan biasanya kalau saya menulis dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Jerman untuk keperluan ilmiah, tapi kali ini memang sengaja saya menulisnya untuk khayal yang lebih ramai. Atas terbitnya buku itu apa yang Profesor terima? Adakah kritik atau mungkin tekanan dari yang lain gitu? Saya pada waktu buku itu terbit, saya tidak ada di sini. Pada waktu itu saya di Hawaii, dan tapi saya dengar bahwa itu buku itu kan diterbitkan bekerja sama dengan Gramedia kalau nggak salah. Diterbitkan oleh bukan Gramedia, Yayasan Obor. Yayasan Obor bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Teologi di Jakarta. Nah, kemudian
teman-teman saya setelah buku itu sudah dicetak, mereka membawanya, kebetulan itu terbitnya pas pada saat ulang tahun ke 150 tahun ada itu ya, dan suasana itu ya. Ya, pokoknya ada ulang tahun HKBP, jadi ada perayaan di Jakarta dan mereka membawa buku itu, membuka stand di sana. Mereka menjualnya di Rusia. Diisir ya Di gitu. Rusia ya. Profesor, tolong cerita juga, kami dengar bahwa meneliti Simon Raja di Belgia. Apa yang Profesor temukan tentang Simon Raja? Ya, seperti yang tadi saya katakan, jadi pada waktu Singamangaraja disergap tahun 1907 bulan Juli, Christopher ternyata, atau di dalam catatan yang dapat kita baca, catatan yang dibuat oleh militer Belanda, catatannya itu adalah bahwa mereka menyita sejumlah harta berharga, dan tak ada seorang pun yang tahu harta apa itu sebenarnya, terdiri dari apa, dan juga tidak diketahui dibawa kemana. Nah, seperti di kemudian hari saya ketahui, ternyata dibawa Christopher ke Belgia. Jadi ceritanya, Christopher itu sebenarnya dia orang Swiss. Dia orang Swiss yang mendaftar di tentara Belanda, dan sebagai orang asing dia membuat dia dipromosikan dengan sangat cepat karena dia terkenal sebagai orang yang luar biasa berani, dan bukan saja luar biasa berani tapi juga termasuk ke salah satu serdadu yang paling bengis. Jadi dia menjadi terkenal dan kemudian dia dipercaya di Perang Aceh, dan di Perang Aceh itu dia sudah menunjukkan kehebatannya dengan melakukan taktik yang jelas merupakan pelanggaran hak manusia dan boleh dikatakan itu kejahatan perang. Dan karena dia itu dengan taktik yang sangat kontroversial yang antara lain termasuk penyiksaan orang, atau orang ditembak mati di tempat tanpa ada peradilan. Jadi karena dia itu dianggap hebat, maka dia dipercaya untuk mencari Singamangaraja yang selama ini dianggap sangat susah, karena Singamangaraja itu kadang-kadang berada di Samosir, kadang-kadang berada di Dairi. Jadi orang Belanda itu tidak pernah tahu Singamangaraja berada di mana, dan sangat sulit untuk mencari mata-mata. Ada beberapa mata-mata, tapi mata-mata yang benar-benar mengetahui keberadaan Singamangaraja itu sangat jarang. Nah, jadi dengan apa? Dengan bantuan mata-mata itu akhirnya mereka berhasil menemukan orang yang membawa makanan untuk ke Singamangaraja dan keluarganya di dalam persembunyiannya. Mereka menyiksanya dan kemudian mereka membawa tentara ke tempatnya Singamangaraja. Tetapi sebelum sampai di sana, mereka menyerah dan mereka mengatakan, kami tidak bisa, kami sudah beritahu tempat persembunyian Singamangaraja di mana, tetapi mulai sekarang saya tidak lagi ikut dengan kalian. Kalau kalian mau tembak saya, silakan tembak saya. Saya tidak mau durhaka kepada raja kami Singamangaraja. Tapi ya, mereka masih berhasil untuk menemukannya. Terjadi pertempuran dan Christopher
dia orang Swiss. Habis itu dia minta cuti ke Eropa. Keluarganya di Swiss sudah nggak ada lagi. Abangnya itu pindah ke Belgia. Jadi dia numpang sama abangnya di Belgia. Nah, di Belgia itu kan termasuk Belanda juga kan. Maksudnya kan orangnya bagian bagian Belgia itu kan bagian bahasa Belanda. Jadi mereka menganggap Christopher itu sebagai pahlawan. Jadi karena dia pahlawan, dia dapat akses ke semua kalangan masyarakat, termasuk wali kota. Dan ternyata anak wali kota jatuh cinta dengan Christopher. Jadi mereka nikah, bangun rumah di Antwerpen, dan Christopher di situ berubah total dari sebuah algojo yang tidak mengenal ampun. Dia menjadi pencinta damai dan menganut agama Buddha. Dan dia seperti mau melupakan masa silamnya, sehingga koleksinya itu selalu mengingatkan dia pada waktu dia masih menjadi orang yang malahan suka berperang. Jadi sehingga koleksinya itu dia dihadiahkan kepada, bukan dihadiahkan, dijual kepada kota Antwerpen, dan kemudian ketika mereka membuka museum itu dimasukkan ke museum. Jadi di museum itu ada koleksi Christopher bukan saja dari Tanah Batak, dari semua tempat yang pernah dia bertugas, termasuk Kalimantan, termasuk Sulawesi, Aceh, dan termasuk juga Batak. Jadi bagi kami, kadang-kadang itu agak sulit untuk membedakan yang mana itu sebenarnya dari Batak, yang mana dari tempat yang lain. Karena dia juga tidak pernah mendokumentasikannya dengan baik. Jadi koleksi itu sekarang termasuk bendera Singamangaraja, ada 2 bendera, dan itu bendera Singamangaraja yang dihadiahkan oleh orang Aceh. Jadi yang kita kenal sebagai bendera Singamangaraja yang sekarang itu kan sebenarnya latar belakangnya itu kan Islam, karena di situ kan ada bulan dan bintang, dan ada pedang Zulfikar, dan itu sebenarnya diambil dari bendera perang Aceh. Nah, Aceh sendiri mendapatkannya dari Turki. Jadi perjalanannya jauh dari Turki melalui Aceh sampai ke Tanah Batak dan menjadi lambang Singamangaraja. Jadi di bendera itu ada. Kemudian ada beberapa senjata api, pedang, dan termasuk juga yang 2 pustaka yang tadi saya sebutkan. Profesor, nanti di bincang-bincang kita terakhir saya akan bertanya soal sastra Batak dan aksara Batak. Kita akan bertanya di dalam soal itu. Tapi izinkan saya sebelum di tema itu kita mau bertanya juga pengalaman Profesor Uli Kosok bertemu dengan Elmani, Liberty Money, karena konon satu acara di USU yang kemudian nanti embrio dari pertemuan itu, seminar itu antara Uli Kosok dengan Liberty Money, kami dengar menjadi Batakologi di Nomense. Tolong cerita bagaimana Elmani juga meneliti tentang Batak. Saya pertama kali ketemu Liberty Money tahun 85 ketika saya masih menjadi mahasiswa di USU. Jadi sudah habis masanya. Sebelum pulang ke Jerman, saya singgah di Yogyakarta, dan pada waktu itu kan tinggal di Jogja. Jadi saya sudah kasih tahu kepada dia bahwa saya ingin ketemu dengan beliau, dan dia dengan sangat terbuka, dengan sangat senang menyambut kedatangan saya, padahal saya kan hanya seorang mahasiswa.
Dan dia itu malah menyempatkan diri membawa saya ke Borobudur. Jadi pertama kali saya melihat Borobudur itu dengan almarhum Liberty Manik. Jadi kami banyak cerita-cerita waktu itu. Nah, kemudian dia juga cerita dia buat banyak catatan ketika dia masih kuliah di Berlin, di Jerman. Dokter pertama orang Indonesia musik ini. Ya. Dan dia itu rupanya di Jerman juga dikenal sebagai orang Indonesia yang termasuk sangat pintar. Jadi sehingga dia itu dipercaya untuk menyusun katalog semua naskah-naskah Batak yang ada di Jerman. Dan yang pada saat itu naskah Batak yang dikenal itu sekitar 250. Sebenarnya jumlahnya mungkin sekitar 500 atau lebih. Karena waktu itu kan belum semua terdaftar. Tetapi yang 250 itu, Liberty Manik itu selama 2 tahun keliling Jerman dengan kereta api. Di mana ada koleksi, disitulah dia datang membaca semua 250 naskah dan membuat catatan. Dan itu dicatatnya, dia waktu itu dia menunjukkan kepada saya, ini katanya, ini catatan saya dari Jerman. Catatan dia itu 14 buku notes, jadi totalnya sekitar 1.300 halaman. Dan dengan tulisan yang sangat kecil, sangat rapi. Nah, kemudian saya dengar dia meninggal. Dan saya juga mendengar bahwa ahli warisnya ada yang berkunjung ke Jogja. Dan yang mereka lakukan itu membuang segala-galanya yang dimilikinya yang dianggap tidak berharga, termasuk buku-buku notis itu. Dibuang itu. Yang padahal itu kan begitu berguna, bermanfaat untuk generasi depan. Karena Tapi dengar Profesor, bukunya semua di STT Jakarta. Ada satu pojok di perpustakaan STT Jakarta itu ada buku Ilmanik ini. Sebagian dari kan tadi yang saya ceritakan, mereka buang yang dianggap tidak berharga. Yang dianggap berharga itu disimpan, dan itu sekarang masuk ke koleksi itu. Tapi itu hilang, dan itu saya tulis dalam buku yang saya menulis tahun 2009 mungkin mengenai aksara Batak. Di situ saya menyinggung bahwa itu semuanya dibuang. Kira-kira 1-2 tahun kemudian saya dapat message dari Facebook dari seorang Batak. Dan karena ya saya begitu sering dapat message, jadi kadang-kadang saya nggak begitu perhatian. Tapi akhirnya saya baca, dan itu rupanya dari kemenakannya. Nah, jadi kemenakannya itu dia cerita, yang Anda cerita dalam buku itu benar, memang itu dibuang. Namun waktu itu saya juga ke Jogja, saya lihat itu ada tumpukan kertas, dan itu semua dibuang. Tapi ada sebagian itu saya bawa pulang karena saya anggap ya siapa tahu barangkali berharga. Itu saya simpan di rumah saya di Medan. Saya langsung, waktu saya kunjungan berikutnya ke Medan, saya langsung mendatangi beliau. Beliau yang kebenaran nanti pendeta HKBP yang pernah menjadi pimpinan redaksi Immanuel. Ya. Nah, ketemu dengan beliau, dia memperlihatkan ini, dan saya bilang ya itu dia, itu yang saya cari, yang selama ini dianggap hilang, ternyata memang masih ada. Jadi habis itu kami digitalisasi, semua itu sekarang digitalisasi dan dapat diakses di
Staatsbibliothek Berlin, perpustakaan negeri Berlin. Jadi udah bisa diakses. Bisa diakses secara publik, Bisa. siapa saja bisa membacanya. Profesor, kita ingin bertanya soal aksara Batak. Apakah aksara Batak itu berdiri sendiri? Karena konon Profesor juga berpendapat bahwa aksara Batak justru berawal dari bagian selatan di daerah Mandailing sana. Boleh cerita sebenarnya strukturnya bagaimana? Apakah juga turunan dari aksara lain di bangsa ini? Iya, jadi sering ada anggapan bahwa aksara Batak itu ciptaan orang Batak, dan itu sebenarnya benar karena orang Batak yang memberikan bentuk kepada aksara Bataknya yang bentuknya yang ada sekarang. Namun sebenarnya yang banyak orang tidak tahu, di seluruh dunia hanya ada 4 tempat aksara ditemukan atau diciptakan. Jadi sebenarnya aksara yang lain itu semua tiruan dari dari induknya. Jadi yang satu itu Cina, Jepang. Yang kedua aksara Sumeria. Aksara Sumeria menurunkan aksara Eropa, aksara Arab, dan aksara India. Nah, kemudian yang kelompok yang ketiga itu aksara Maya di Aztec di Amerika Tengah. 3 bukan 4, 3. Jadi hanya 3 tempat di dunia yang asli aksara itu ditemukan. Kalau kita melihat aksara Batak, banyak orang kalau mereka melihat aksaranya, mereka hanya melihat bentuknya. Dan melihat bentuknya sebenarnya ceritanya tidak begitu banyak, karena bentuk itu bisa senantiasa berubah. Yang jauh lebih penting itu sistemnya. Nah, kalau sistemnya itu 100% sistem India. Jadi tidak dapat disangsikan, itu sudah sangat jelas itu dari India. Nah, kemudian kalau kita melihat silsilah aksara, ketika aksara pertama kali datang ke Indonesia, itu sekitar 2000 tahun yang lalu. Dan pada saat itu masih aksara Brahmi Selatan, yang juga sering disebut Talawa. Dan karena masih ada prasasti di Sumatera, di Kalimantan, ada prasasti yang ditulis dengan aksara tersebut. Nah, kemudian aksara itu berubah menjadi aksara Jawa kuno. Nah, aksara Jawa kuno itu rupanya punya kembar. Jadi ada aksara Jawa kuno dan ada aksara Sumatera kuno. Yang dua-duanya sebenarnya berbeda sedikit. Cuman dulu itu semua ilmuwan, mereka kan belajar dari Jawa. Jadi ketika mereka melihat prasasti di Sumatera dengan aksara itu, katanya ini aksara Jawa kuno. Padahal itu sebenarnya kembarannya, dan sampai sekarang kita nggak tahu yang mana yang lebih tua, Jawa atau Sumatera. Jadi saya jelas menolak penyebutan Jawa kuno, saya menyebutnya Sumatera kuno. Bentuknya hampir sama. Seingat kami pernah Profesor menyebut jangan menganggap lebih ahli orang Batak walaupun Profesor tentang Batak kalau dia tidak menguasai literatur dari Jerman dan Belanda, karena di sana justru tersimpan memori tentang Batak lengkap begitu. Apa pendapat Profesor? Iya, jadi yang sekarang itu selalu disebut. Dan di situ dia menulis bahwa orang Karo misalnya merupakan keturunan dari orang Batak Tapanuli. Kalau kita melihat tradisi lisan orang Karo, itu tidak ada sebutan sama sekali Toba.
ada dua marga. Yang satu itu tarian dan satu lagi itu Peranginangin. Dan hanya cabang, yang hanya satu cabang dari Peranginangin dan satu cabang dari tarian. Itu dikatakan datang dari Kelasan. Dari Kelasan melalui Simanindo, melalui Samosir ke Tanah Karo. Semua suku yang lain, dan itu kan sekitar 90 bukan suku, marga, 90 marga lebih. Semua marga itu keturunannya itu dari Tatar. Tidak ada satupun dari Toba. Jadi kalau langsung dari pusuk bukit itu ya itu mustahil. Dan yang timbul masalah di sini itu dengan penyebutan Batak. Nah sekarang kan Batak itu kan kalau saya tanya kepada Anda suku apa, Anda pasti akan menjawab suku Batak kan? Ya. Orang Karo jelas beda sukunya kan? Ya, mereka beda bahasa, beda budaya, walaupun ada kesamaan. Jadi walaupun ada banyak kesamaan, ada perbedaan, dan karena orang Batak yang Batak Toba itu menggunakan sebutan Batak untuk dirinya, maka ya otomatis yang lainnya ya tidak bisa disebut Batak, ya kan? Jadi oleh sebab itu ya misalnya KBB kalau bukan Batak itu dari segi itu ya benar. Tapi sebenarnya apa masalahnya? Saya tidak sampai sekarang itu saya tidak mengerti masalah mereka. Maunya apa sebenarnya mereka? Jadi mereka itu menciptakan semacam kebencian antar suku. Dan untuk apa? Dan mereka juga seolah-olah sama sekali tidak ada hubungan budaya, bahasa dan sebagainya antara Karo dengan Toba. Itu jelas bohong. Banyak kesamaannya. Jadi gerakan yang KBB itu sudah menjadi gerakan yang sangat sukuis dan etnosovinis, dan itu saya anggap itu sangat berbahaya karena itu hanya menanam bibit kebencian ya, padahal yang sebenarnya untuk semua suku yang ada di Sumatera Utara seharusnya kita harus bekerja sama, apalagi dengan masalah-masalah yang kita hadapi sekarang. Jadi masih banyak masalah yang perlu dihadapi. Masalah apakah Karo itu Batak atau bukan Batak itu sebenarnya hanya masalah sepele bagi saya. Memang kalau di Tanah Batak itu literatur yang ada itu hampir semua ditulis dalam bahasa Jerman dan dalam bahasa Belanda. Jadi sudah otomatis kalau orang tidak menguasai kedua bahasa itu, maka dia tidak bisa membaca sekitar 70%, 80% dari seluruh literatur yang ada. Jadi oleh sebab itu maka pengetahuan bahasa asing, terutama Belanda dan Jerman itu sangat penting. Dan sebenarnya ada satu lagi aspek. Jadi saya bisa kasih apa contoh. Jadi misalnya suku saya Frisia di Jerman, kami ada orang yang kami anggap sebagai yang paling ahli di bidang bahasa, bidang linguistik, bahasa daerah kami. Jadi dia itu diakui sebagai orang yang jauh lebih pintar daripada kami karena dia memang ahli. Dia orang hitam Amerika. Ya.
Dan kenapa itu malahan kadang-kadang lebih bagus kalau orang asing yang menjadi peneliti? Karena orang asing itu tidak punya kepentingan. Jadi kalau misalnya orang Batak meneliti itu masih ada kepentingan marganya, sukunya, agamanya. Dan itu kalau kita lihat, kalau kita baca tulisan yang ditulis oleh saya langsung melihat pertama yang saya lihat itu marganya. Kalau tarian, misalnya saya sudah tahu itu pasti ada condong gitu kan, ada kecondongannya gitu kan. Jadi oleh sebab itu saya selalu menyambut penelitian di segala bidang, terutama di bidang sejarah dan sosial dan juga bahasa, apabila itu dilakukan oleh orang yang bukan suku itu sendiri. Jadi katakanlah itu orang luar negeri atau orang Jawa, lebih netral daripada orang Batak itu sendiri menurut saya. Wah, luar biasa. Profesor, terima kasih waktunya untuk Tarama Podcast. Di ruangan yang sempit ini banyak yang luas kita bicarakan tentang waktu. Terima kasih. Sama-sama.